Scarlet kali ini bener-bener keterlaluan dan mau dibubarkan sama Pak Red Suharuno. Rahasia tentang V99 mulai terungkap. Hayo lo, mau kemana lagi kamu Pak Red Suharuno? Semuanya ini akan kita bahas dalam pembahasan episode 14 bersama Koko Ultranil. Episode 14 diawali di markas Scarlet di mana Teruaki memberikan berita mengejutkan mengenai sebuah kaiju terbang yang menjatuhkan sebuah pesawat patroli. Mulai saat ini kaiju tersebut dinamai Deltandal. Emi yang gak ada di markas ternyata sedang menyelinap ke ruang database GGF di mana dia menemukan dokumen-dokumen rahasia. Dia menemukan bahwa Bazanga adalah first wave, Gebalga adalah second wave, dan Deltandal bisa jadi third wave. Wah, langsung dibuka nih rahasianya. Dan semua ini berhubungan dengan proyek yang sangat rahasia V99, yang mana ada gedung fasilitas nomor 66 yang ketuanya adalah seorang bernama Yu Dobayashi. Sepertinya Emi kenal nih sama orang ini. Tapi sebelum sempat lihat lebih lanjut, dia harus segera keluar dari tempat itu. Malam itu, Gento dan Yasunobu mengendarai Earth Garon dan mereka sedang mengejar kaiju Deltandal yang ternyata bergerak dengan kecepatan Mach 9. Sedangkan Earth Garon hanya bisa mencapai kecepatan Mach 4. Nah, buat kalian yang belum mengerti, kecepatan Mach ini berdasarkan kecepatan suara. Jadi Mach 9 artinya Deltandal ini bergerak dengan kecepatan 9 kali kecepatan suara. Misil yang diluncurkan Earth Garon berhasil dihindari sama Deltandal dan dia pun berhasil kabur. Waktu kembali ke markas, tim Scarlet dimarahin sama Pak Bos Red Suharuno dan bahkan diancam kalau ini kesempatan terakhir mereka, kalau enggak mereka akan dibubarkan. Emi yang sepertinya udah tahu sesuatu pergi untuk menginvestigasi. Dan yang dia maksud dengan menginvestigasi adalah menginterogasi Pak Red Suharuno yang baru mau pergi dan nanya tentang gedung fasilitas tes 66 yang dipimpin oleh Yu Dobayashi yang ternyata adalah mantan direktur GGF Jepang. Wah, kayaknya ini masalah internal nih guys. Pak Red Suharuno mengingatkan Emi untuk tidak melewati batasannya dan disuruh menjauh dari Yu Dobayashi. Tapi Emi nggak mau dan akan menggali lebih dalam. Setelah dianalisis, ternyata si Deltandal ini titik-titik kemunculannya persis sama dengan titik-titik adanya awan cumulonimbus besar di seluruh dunia. Teruaki punya teori bahwa mungkin ketika awannya mulai hilang, si Deltandal ini akan pergi dan mencari awan cumulonimbus selanjutnya dan seterusnya. Makanya titik-titiknya bisa sama. Jadi dari situ tim Scarlet bisa memprediksi posisi kemunculan Deltandal yang selanjutnya. Emi yang sedang menginvestigasi lebih lanjut mengenai V99 menemukan bahwa sebuah kecelakaan terjadi di gedung fasilitas tes 66 dan Kapten Gento terlibat di dalamnya. Dan waktu menggali lebih dalam, dia menemukan daftar orang yang menghilang setelah kecelakaan itu. Dan dia menemukan nama ayahnya di dalam daftar itu. Wah, entah gimana ya perasaannya si Emi membaca hal itu. Pasti dia jadi penasaran banget dan semakin pengen tahu apa yang terjadi di situ. Tiba-tiba ada orang-orang berjas yang datang dan meminta Emi untuk ikut dengan mereka. Mereka bilang, tidak usah mandi jenderal. Sorry, salah film. Tim Scarlet yang sedang menganalisis kulit dari Deltandal nemuin kalau dia ini berasal dari bumi, bukan dari luar angkasa. Loh, bukannya Deltandal ini dibilang wave ketiga? Padahal wave pertama dan wave kedua yaitu Bazanga dan Gebalga, dua-duanya dari luar angkasa. Apakah ada orang dalam yang main di sini? Lalu waktu Gento memberi perintah untuk mengejar Deltandal lagi, Yasunobu keceplosan bilang Mopi, yang adalah nama panggilannya buat Scarlet MOP atau mobilnya Scarlet itu. Kayaknya si Gento ini udah kebal sama keanehan Yasunobu deh. Mulai dari ngomong sama mesin cuci, sampai menamai Earth Garon dan Scarlet MOP menjadi Earth Kun dan Mopi. Emi Aobe lalu dibawa untuk menemui seseorang. Orang ini sudah tua guys, dan masakah dia ternyata Yu Dobayashi? Aku juga kaget lah, ini masa langsung ketemu final boss? Emi juga kaget tapi langsung tanya straight to the point, apa itu V99 yang diteliti oleh Yu Dobayashi di gedung fasilitas tes 66. Emi disuruh nebak dan dia pun bilang dia pikir V99 adalah musuh yang mengirim kaiju-kaiju ke bumi. Pak Yu Dobayashi ketawa dan bilang sebenarnya dia juga tidak terlalu mengerti sepenuhnya tentang V99 itu apa. Mereka juga membicarakan bapaknya Emi, seorang pemimpin riset yang hilang dalam kecelakaan di gedung fasilitas 66. Ternyata Pak Yu Dobayashi ini kenal dengan bapaknya Emi. Aku asli seneng banget scene ini sih guys, karena di sini tuh bener-bener tegang dan
deg-degan gitu nontonnya. Ini sebenarnya Bapak Dobayashi Yu ini baik apa jahat sih? Dalam perjalanan ngejar Del Tandal, Gento ditelepon sama Pak Retsu Haruno dan dia pun memperingatkan Gento untuk mengendalikan Emi karena hal-hal yang dilakukannya bisa membahayakan eksistensi Scar. Ya intinya dia bilang jangan ikut campur terlalu dalam di masalah internal ini. Mulai sus ya guys ya. Selagi itu di angkasa, Earth Garon menembakkan senjata Mod 2 ke dalam awan cumulonimbus dan benar aja dari dalam situ Kaiju Del Tandal keluar dan berusaha untuk kabur lagi. Menurutku scene kejar-kejaran dan tembak-tembakan mereka ini keren banget sih, gila. Gak kelihatan kayak scene tokusatsu guys, lebih kayak scene action perang loh. Dan karena Anri memang bukan penembak paling handal seperti Yasunobu, dia menembaknya juga ya gak terlalu tepat sasaran. Yasunobu memberikan saran untuk memakai senjata Tail VLS yang bisa mengikuti lawan tanpa harus diarahkan. Tapi sebelum bisa menembak, Del Tandal menembakkan sesuatu seperti bola cahaya yang kemudian meledak guys. Wah untung gak kena sama Earth Garon ya. Gento tiba-tiba bilang dia mau benerin antena dulu di luar. Padahal sebenarnya dia cuma cari alasan buat dia bisa keluar sendiri dan henshin jadi Ultraman Blazer. Aneh, biasanya dia henshin jadi Ultraman Blazer kan waktu kepepet aja ya. Tapi kali ini belum kepepet, belum ada apa-apa, tiba-tiba dia udah pengen henshin aja gitu. Mungkin gara-gara episode-episode kemarin dia mulai bonding sama Ultraman Blazer kali ya. Wah ini keren banget sih, astaga. Salah satu fight scene favoritku nih. Kayaknya ini full CGI banget dan efek-efeknya juga keren banget dah. Blazernya sih nggak CGI ya, tapi bisa ngeblend banget dengan sekitarnya tuh smooth gitu guys. Aku no comment lah pokoknya. Kalian bisa lihat sendiri dari fight scene-nya. Wah gila banget. Senjata Tail VLS pun ditembakkan dan saat menembakkan Teruaki mengingatkan Anri ini senjata nggak usah diarahin. Anri yang denger itu tersinggung dan marah guys. Asli ngakak banget aku liatnya, kasihan si Anri. Akhirnya salah satu senjata Tail VLS ini ada yang bisa mengenai Del Tandal. Terus nih animasi masuk ke dalam Blazer nih keren banget sih, parah guys. Gento pun menggunakan Nijigagachi Stone untuk mensummon shuriken andalannya. Del Tandal bergeraknya terlalu cepat, tapi Blazer yang punya insting pemburu bisa dengan tepat memprediksi arah gerak Del Tandal dan shurikennya pun kena. Blazer pun mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu Tilsonite Sword dan perang jarak dekat dengan Del Tandal. Asli aku suka banget BGM-nya waktu Blazer dan Del Tandal nih tarung jarak dekat guys. Keren banget. Sampai akhirnya mereka adu kousen dan serangan Blazer berhasil menembus bola cahaya Del Tandal dan Del Tandal pun berhasil dikalahkan. Blazer bilek jangan lupa bersyukur. Lalu dia terbang ke angkasa. Malam harinya Gento yang masih ada di markas Scar dikejutkan dengan Emi yang ternyata belum pulang. Gento pun bilang kalau ada yang mau diceritakan, ceritain aja. Dan Emi bilang kalau dia ketemu sama Yu Dobayashi. Gento yang mendengar hal itu pun diam dan ngelihat Emi. Wah, Emi pun langsung nanya ke Gento, dulu kamu pernah jadi bodyguardnya Yu Dobayashi kan? Lalu Gento pun menceritakan kejadian beberapa tahun lalu di mana dia sedang menjaga Yu Dobayashi di gedung fasilitas tes 66 di mana terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan beberapa peneliti menghilang dan Gento berharap dia bisa menyelamatkan semua orang hari itu. Lalu Emi bilang kalau ayahnya juga ada di situ dan jadi salah satu orang yang hilang dalam kecelakaan itu. Emi pun minta izin untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kejadian ini. Gento yang tahu alasan Emi ternyata melakukan semuanya ini tuh kenapa, dia pun memberikan Emi izin untuk menggali lebih dalam mengenai kecelakaan itu dan berusaha mencari kebenarannya. Asal kalian tahu ya guys, dengan Gento ini memberikan izin kepada Emi untuk menyelidiki lebih lanjut, dia secara terang-terangan tidak mengikuti perintahnya Pak Retsu Haruno dan itu berarti Gento juga mempertaruhkan karirnya loh guys. Asli scene ini kuat banget guys, sampai berkaca-kaca mata mereka berdua. Aku dapat banget sih emosinya di sini. Keesokan harinya Emi mengendap-endap mau masuk ke area gedung fasilitas tes 66 di mana dulu terjadi kecelakaan itu. Tapi sebelum sempat masuk, dia ditangkap basah oleh siapa lagi kalau bukan Pak Retsu Haruno. Mereka pun berdebat dan Pak Retsu Haruno meminta Emi untuk mundur dari sini. Emi dan Pak Retsu Haruno saling naikin suara dan di situ aku sampai merinding banget guys. Bener-bener keren scene ini asli. Emi pun bersumpah akan menemukan kebenaran di balik semuanya ini dan pergi. Dan di situ berakhirlah episode 14. Waduh, episode 14 nih banyak banget scene-scene keren dan ngenaknya banget
banget guys. Gimana guys menurut kalian episode 14 Ultraman Blazar ini? Apa yang kalian suka, apa yang kalian nggak suka? Kasih tahu di komentar ya. Episode 15 dengan judul Antara Pagi dan Petang, dimana kita akan melihat kaiju unyu Gavadon. Ih, lucu banget, kaiju kemasan saset. Akan tayang Sabtu ini tanggal 21 Oktober 2023 jam 7.28 pagi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bantu aku mencapai 100.000 subscribers. Tinggal dikit lagi guys. Sampai jumpa di pembahasan episode selanjutnya. I'm Koko Ultranil signing off. Swash.